Assalamualaikum sahabat kisah senja. Hari ini saya akan menceritakan kisah cerita tentang gadis yang diwarisi ilmu kejawen oleh ayahnya. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, mari kita ngobrol sebentar di kolom komentar. Kami sangat ingin tahu ide-ide konten yang mungkin menarik menurut kalian. Mungkin ada topik yang ingin dibahas lebih mendalam, atau bahkan pengalaman yang bisa dibagikan. Jangan lupa menuliskan dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman yang menonton dari berbagai daerah. Terima kasih sudah berinteraksi. Kami selalu senang bisa lebih dekat dengan kalian. Sahabat semua, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat dan semoga menjadi amal jariah. Like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif yang penuh hikmah. Yuk kita lanjut ceritanya. Munaroh adalah seorang gadis yang lahir dan besar di Purwodadi, sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rindang. Kehidupan di desa itu sederhana, di mana warga saling mengenal dan menghormati satu sama lain. Rumah Munaroh, meski tidak besar, selalu terasa hangat. Atapnya yang terbuat dari genteng tanah liat dan dindingnya yang sederhana mencerminkan kehidupan yang jauh dari kemewahan. Keluarga Munaroh menjalani kehidupan sehari-hari dengan harmoni, menggantungkan penghasilan dari hasil bertani. Di balik kesederhanaan itu, nilai-nilai tradisional dan spiritual menjadi landasan utama kehidupan keluarga ini. Ayah Munaroh, Pak Rahmat, adalah sosok yang dihormati oleh warga desa karena kebijaksanaannya dalam mengatasi berbagai masalah, baik yang sifatnya material maupun spiritual. Sementara ibunya, Bu Siti, dikenal sebagai wanita yang tangguh, yang mengutamakan keteguhan dalam mendidik anaknya. Pak Rahmat bukan hanya seorang petani, tetapi juga seorang tokoh kejawen yang dihormati di Purwodadi. Ia memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran spiritual Jawa yang diwarisi dari leluhur. Sebagai orang yang sering dimintai nasihat, rumah Pak Rahmat sering didatangi warga yang memohon doa atau mencari solusi atas permasalahan hidup mereka. Meski memiliki keahlian yang dianggap luar biasa, Pak Rahmat tidak pernah menggunakan kemampuannya untuk pamer. Sebaliknya, ia selalu mengajarkan Munaroh untuk rendah hati dan tidak pernah sombong dengan ilmu yang dimiliki. Dalam satu percakapan malam di beranda rumah, Pak Rahmat menyampaikan pesan yang selalu diingat Munaroh. Ilmu itu amanah, enduk. Jangan pernah kamu gunakan untuk menyakiti orang lain. Ilmu harus membawa kebaikan. Pesan itu menjadi pedoman hidup bagi Munaroh. Namun, rasa ingin tahu Munaroh semakin besar ketika ia bertanya mengapa sang ayah tidak mengajarkan semua ilmunya. Dengan senyum penuh makna, Pak Rahmat menjawab, "Belum waktunya, enduk. Kamu masih harus belajar soal hidup." Di sisi lain, Bu Siti adalah ibu yang dikenal keras dalam mendidik Munaroh. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk menghadapi kehidupan yang semakin sulit. Sebagai seorang wanita desa, Bu Siti memahami bahwa anak perempuan memiliki tantangan yang berbeda, dan ia ingin Munaroh tumbuh menjadi wanita yang kuat, baik secara spiritual maupun mental. Keputusan untuk mengirim Munaroh ke pesantren setelah lulus SMP menjadi salah satu langkah besar yang diambilnya, meskipun sebenarnya berat baginya untuk melepas anak perempuan satu-satunya. Di sana kamu harus belajar sungguh-sungguh, enduk. Jangan sia-siakan kesempatan ini, pesan Bu Siti saat melepas Munaroh ke pesantren. Keberangkatan itu diiringi doa dan harapan besar agar Munaroh tidak hanya menjadi anak yang cerdas, tetapi juga memiliki fondasi iman yang kokoh. Meski merasakan kesepian karena berjauhan dengan anaknya, Bu Siti yakin bahwa pesantren adalah tempat terbaik bagi Munaroh untuk belajar menghadapi kerasnya dunia. Kehidupan Munaroh berubah drastis setelah ia tiba di pesantren. Suasana yang berbeda dari rumah membuatnya harus beradaptasi dengan cepat. Setiap hari, ia mengikuti jadwal yang ketat, mulai dari subuh hingga larut malam. Pengajian menjadi aktivitas utama, di mana Munaroh belajar mendalami ilmu agama, menghafal Al-Quran, dan memahami ajaran-ajaran yang sebelumnya hanya ia dengar dari ayahnya. Namun, di tengah kesibukan itu, Munaroh sering merasakan rindu yang mendalam terhadap keluarganya. Saat malam tiba dan kesunyian menyelimuti asrama, Munaroh sering duduk termenung, mengenang percakapan-percakapan berharga dengan ayahnya tentang kehidupan dan misteri-misterinya. Meski begitu, semangat belajar Munaroh tidak pernah surut. Ia sadar bahwa pesantren adalah tempat di mana ia akan membangun fondasi untuk masa depannya.
Doa dari ibunya dan ajaran bijak dari ayahnya menjadi motivasi yang kuat untuk terus bertahan. Di tengah rutinitas pesantren yang padat, Munaroh mulai merenungkan pesan ayahnya tentang ilmu dan kehidupan. Ia memahami bahwa ilmu tidak hanya tentang apa yang dipelajari di kelas atau dari buku, tetapi juga tentang bagaimana menggunakannya untuk membawa kebaikan kepada orang lain. Pesan ayahnya, ilmu itu amanah, semakin terasa relevan baginya. Ia juga mulai menyadari bahwa ajaran kejawen yang diwariskan ayahnya bukanlah sesuatu yang terpisah dari agama, melainkan pelengkap yang membantu memperkuat keimanannya. Dalam kesunyian malam di asrama, Munaroh sering berdoa, memohon petunjuk agar bisa menggunakan ilmu yang ia pelajari dengan bijaksana. Ia mulai melihat ilmu sebagai alat untuk melindungi, membantu, dan membawa kedamaian, bukan sebagai senjata untuk menyakiti atau menindas. Refleksi ini membentuk pandangan Munaroh tentang pentingnya keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu spiritual. Setelah bertahun-tahun mendalami ilmu agama, Munaroh akhirnya menyelesaikan pendidikan di pesantren. Kepulangannya ke Purwodadi disambut dengan harapan besar oleh keluarga, terutama oleh ibunya, Bu Siti, yang tidak sabar untuk melihat bagaimana putrinya telah berubah. Namun, kepulangan ini juga membawa Munaroh pada kenyataan yang pahit. Rumah yang dulu ia tinggalkan penuh canda tawa kini terasa lebih sunyi. Ayahnya, Pak Rahmat, yang dulu menjadi pilar kekuatan keluarga, jatuh sakit. Penyakit yang diderita ayahnya membuatnya tidak lagi seaktif dulu dalam membantu masyarakat, dan ini memengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Sawah satu-satunya, yang menjadi sumber penghasilan utama mereka, terancam dijual untuk melunasi utang. Munaroh merasa bertanggung jawab untuk membantu keluarganya, tetapi ia masih belum tahu bagaimana caranya. Meski demikian, pengalaman dan ajaran yang ia dapatkan di pesantren memberinya keyakinan bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Melihat kondisi keluarganya yang kian memburuk, Munaroh merasa bahwa ia tidak bisa hanya berdiam diri. Suatu malam, ia mengungkapkan keinginannya kepada ibunya untuk mencari pekerjaan di luar negeri. "Aku dengar dari teman, banyak yang kerja di Arab Saudi jadi TKW," ujar Munaroh dengan suara pelan namun tegas. Bu Siti awalnya menolak keras ide tersebut. Ia sangat khawatir akan keselamatan Munaroh di negeri orang, terutama karena banyak cerita tentang TKW yang diperlakukan tidak adil. Namun, melihat tekad putrinya, Bu Siti akhirnya luluh. Dengan berat hati, ia memberi izin setelah memastikan Munaroh akan dibantu oleh agen terpercaya. Persiapan keberangkatan Munaroh diwarnai dengan doa dan air mata. Bu Siti tidak pernah berhenti mengingatkan putrinya untuk menjaga iman dan menjauhi hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya. "Ingat, Enduk, kamu bukan hanya membawa nama keluarga, tapi juga agama," pesan Bu Siti sebelum Munaroh berangkat. Saat tiba di Arab Saudi, Munaroh mulai bekerja di sebuah keluarga kaya yang memiliki rumah besar dan banyak pekerja. Awalnya, pekerjaannya relatif ringan. Ia ditugaskan untuk memasak dan membersihkan rumah, sesuatu yang sudah biasa ia lakukan sejak kecil. Munaroh berusaha menyesuaikan diri dengan budaya dan bahasa yang berbeda, meskipun ini tidak mudah. Majikannya terlihat baik di awal, tetapi lama-kelamaan mereka mulai memberikan beban kerja yang lebih berat. Munaroh sering merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Namun, setiap kali ia ingin menyerah, ia mengingat keluarganya di Purwodadi yang bergantung padanya. Ia bertahan dengan tekad bahwa semua perjuangan ini adalah untuk membantu keluarganya keluar dari kesulitan. Dalam kesunyian malam, ia sering berdoa, memohon kekuatan kepada Allah agar diberi kemampuan untuk melewati setiap tantangan. Kehidupan Munaroh berubah drastis ketika suatu hari anak majikannya jatuh sakit akibat keracunan makanan. Tanpa bukti yang jelas, majikannya langsung menuduh Munaroh sebagai penyebabnya. Tuduhan ini membuat Munaroh terkejut dan merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah, tetapi majikannya tidak mau mendengarkan. Akibatnya, Munaroh dibawa ke kantor polisi dan ditahan untuk diinterogasi. Di penjara, Munaroh merasakan keputusasaan yang mendalam. Ia merasa sendirian, jauh dari keluarganya, dan tidak memiliki siapapun untuk membelanya. Namun, di tengah kesulitan ini, ia teringat pada ajaran ayahnya, gunakan ilmu untuk membela keadilan. Munaroh mulai memanfaatkan ilmu spiritual dan kekuatan batinnya untuk bertahan dan mencari jalan keluar dari situasi ini. Doa dan kepercayaannya kepada Allah
menjadi sumber kekuatan yang membantunya tetap tegar. Kasus Munaroh akhirnya dibawa ke pengadilan. Dalam sidang pertama, situasinya tampak tidak berpihak padanya. Bukti yang diajukan oleh majikan membuatnya seolah-olah bersalah. Namun, Munaroh tidak menyerah. Ia menggunakan ajaran kejawen yang diwariskan oleh ayahnya untuk mendalami apa yang sebenarnya terjadi. Dalam proses ini, ia menemukan bahwa salah satu temannya, yang bekerja di rumah yang sama, diam-diam telah memfitnahnya. Pada sidang kedua, Munaroh berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Temannya yang menjadi dalang di balik tuduhan tersebut, akhirnya mengakui perbuatannya. Kebebasan Munaroh menjadi bukti bahwa keadilan masih ada. Meski peristiwa ini meninggalkan luka mendalam, Munaroh merasa bersyukur karena ia bisa kembali ke Indonesia dengan membawa pelajaran berharga. Kekuatan spiritual dan keimanan dapat menjadi alat untuk menghadapi ketidakadilan. Selama berada di penjara, Munaroh merasa berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia menghadapi ketakutan dan kesendirian yang luar biasa, terutama karena ia berada di negara asing yang jauh dari keluarganya. Namun, di tengah rasa putus asa itu, ia mulai mengingat ajaran ayahnya tentang ilmu kejawen dan pentingnya keimanan. Dalam keheningan sel tahanan, Munaroh berusaha mengolah batinnya, menggunakan teknik meditasi yang pernah diajarkan ayahnya untuk menenangkan diri. Ia merasakan bahwa ketenangan batin adalah kunci untuk menghadapi situasi sulit. Dengan memanjatkan doa yang tulus, Munaroh merasa seolah-olah mendengar suara ayahnya dalam pikirannya. Jangan pernah lupakan ilmu yang diwariskan, gunakan untuk membela kebenaran. Hal ini membangkitkan semangatnya untuk tidak menyerah. Munaroh mulai berdoa lebih dalam, meminta petunjuk dan kekuatan untuk mengungkapkan kebenaran. Ia menyadari bahwa meskipun ilmu spiritual ayahnya terasa misterius, kekuatan itu nyata dan memberikan keberanian yang ia butuhkan. Setelah akhirnya dinyatakan tidak bersalah di pengadilan, Munaroh merasa lega dan bersyukur. Kebebasan itu adalah hadiah atas kesabarannya menghadapi cobaan yang begitu berat. Dengan bantuan beberapa pihak, ia dapat kembali ke Indonesia, meski perjalanan pulangnya diiringi oleh rasa bersalah karena tidak memberi kabar kepada keluarganya selama bertahun-tahun. Saat tiba di Purwodadi, Munaroh merasa cemas. Ia bertanya-tanya apakah keluarganya masih akan menerimanya setelah semua yang terjadi. Namun, semua kekhawatirannya sirna ketika ia disambut dengan pelukan hangat dari Bu Siti. Sang ibu, yang selama ini hanya bisa berdoa untuk keselamatan Munaroh, langsung menangis haru tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam pelukan itu, Munaroh merasakan kehangatan yang telah lama ia rindukan. Ia tahu bahwa meskipun ia telah melalui banyak penderitaan, rumah tetaplah tempat ia kembali. Setelah kembali ke Purwodadi, Munaroh berusaha memulai hidup baru. Ia mencoba berbaur kembali dengan masyarakat yang selama ini mengenalnya sebagai gadis pendiam. Namun, pengalaman hidupnya di Arab Saudi telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih kuat dan tegas. Suatu hari, Munaroh pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Di sana, ia melihat seorang pedagang tua yang tampak kesulitan menjual dagangannya. Tanpa pikir panjang, Munaroh memborong semua dagangan pedagang itu dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tindakan itu mengundang perhatian banyak orang di pasar, termasuk pedagang tua tersebut yang mengenali Munaroh sebagai anak yang dulu selalu pendiam. "Kamu sudah berubah, Enduk. Kamu sekarang membawa banyak manfaat untuk orang lain," ujar si pedagang dengan senyum haru. Munaroh hanya tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Dalam hati, ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih dalam, yaitu untuk membantu sesama. Kehidupan Munaroh di desa semakin hari semakin bermakna. Ia sering merenung tentang ilmu kejawen yang diwariskan ayahnya. Ilmu yang dulu terasa misterius dan sulit dipahami kini, mulai menunjukkan maknanya yang lebih dalam. Munaroh memahami bahwa ilmu itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sembarangan, melainkan harus dipelajari dengan kedewasaan dan kebijaksanaan. Di tengah kesibukannya membantu masyarakat, Munaroh kerap duduk di beranda rumah pada malam hari, merenungkan perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa ilmu spiritual yang ia miliki adalah alat untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan belas kasih. Dalam hatinya, ia bersyukur telah melalui berbagai pengalaman berat yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih tangguh. Munaroh merasa bahwa perjalanan hidupnya, meskipun penuh cobaan, adalah bagian dari rencana besar yang telah digariskan oleh Tuhan. Seiring waktu,
Munaroh menjadi sosok yang dikenal karena keberanian dan ketulusannya dalam membantu orang-orang yang tertindas. Ia tidak hanya menjadi tempat curhat bagi warga desa, tetapi juga memberikan solusi nyata atas masalah yang mereka hadapi. Suatu hari, seorang ibu muda datang kepadanya, menceritakan bahwa tanah keluarganya hampir disita karena utang yang tidak adil. Munaroh dengan tenang mendengarkan dan menawarkan bantuan. Ia menggunakan pemahaman spiritualnya untuk memberi kekuatan pada si ibu, tetapi juga mencari solusi praktis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perlahan-lahan, masyarakat mulai melihat Munaroh sebagai sosok pemimpin yang tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai tradisional, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik semua bantuan yang ia berikan, Munaroh tetap rendah hati. Ia selalu mengingat pesan ayahnya, ilmu itu amanah. Jangan pernah gunakan untuk kepentingan pribadi atau menyakiti orang lain. Seiring dengan meningkatnya aktivitas Munaroh dalam membantu orang-orang tertindas, tidak semua orang merasa senang dengan keberadaannya. Beberapa pihak, terutama mereka yang memiliki kekuasaan dan memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan pribadi, mulai merasa terganggu oleh pengaruh Munaroh. Ia dianggap sebagai ancaman karena keberaniannya menyuarakan keadilan dan membantu mereka yang tidak mampu melawan. Beberapa dari mereka mulai menyebarkan desas-desus buruk tentang Munaroh, mencoba menjatuhkan reputasinya di masyarakat. Meski begitu, Munaroh tetap tenang. Ia memahami bahwa perjuangan untuk keadilan tidak akan pernah mudah. Dalam setiap langkahnya, ia terus memegang prinsip ajaran kejawen yang diajarkan oleh ayahnya. Pengendalian diri adalah kunci utama dalam menghadapi konflik. Munaroh tidak membalas fitnah dengan kemarahan, melainkan dengan tindakan nyata yang menunjukkan kebenaran. Serangan dari pihak-pihak yang merasa terancam mulai semakin intens. Munaroh menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman langsung yang ditujukan kepadanya. Suatu hari, seseorang melemparkan surat ancaman ke pekarangan rumahnya, memperingatkannya untuk berhenti membantu orang-orang miskin dan tertindas. Meskipun merasa cemas, Munaroh tidak mundur. Ia memanfaatkan waktu malamnya untuk merenung dan memperkuat batinnya melalui doa. Dalam meditasi yang mendalam, ia kembali merasakan kehadiran ayahnya, seolah-olah memberikan nasihat untuk tetap berpegang teguh pada prinsip kebaikan. Keteguhanmu akan diuji, tetapi jangan pernah ragu akan kebenaran. Itulah yang terlintas dalam pikirannya. Munaroh tahu bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya, dan ia harus menghadapinya dengan hati yang sabar dan iman yang kuat. Salah satu pelajaran terbesar yang dipahami Munaroh dari ajaran kejawen adalah pentingnya kendali diri. Dalam menghadapi orang-orang yang mencoba menjatuhkannya, Munaroh tidak pernah membalas dengan cara yang kasar atau merendahkan. Sebaliknya, ia selalu berusaha mencari jalan damai. Suatu hari, salah seorang yang menyebarkan fitnah tentangnya datang ke rumah Munaroh dengan maksud memprovokasi. Alih-alih terpancing, Munaroh dengan tenang mengajak orang tersebut duduk dan berbicara dari hati ke hati. Ia menjelaskan niatnya yang tulus untuk membantu sesama tanpa mencari keuntungan pribadi. Sikap tenang dan kebijaksanaan Munaroh justru membuat lawannya merasa malu. Pengendalian diri ini tidak hanya melindungi Munaroh dari konflik yang lebih besar, tetapi juga membuktikan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Meskipun banyak rintangan, perjuangan Munaroh perlahan mulai mendapat pengakuan. Orang-orang yang sebelumnya ragu padanya kini melihat bahwa niat Munaroh benar-benar murni. Mereka yang pernah ditolongnya mulai berbicara tentang kebaikannya kepada orang lain. Suara-suara positif ini akhirnya mengalahkan fitnah yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan, beberapa tokoh masyarakat mulai menghormati Munaroh dan mendukung kegiatannya. Suatu ketika, seorang kepala desa secara terbuka mengapresiasi Munaroh dalam sebuah acara desa, menyebutnya sebagai contoh nyata dari seseorang yang hidup dengan prinsip kebaikan dan keadilan. Pengakuan ini tidak membuat Munaroh menjadi sombong. Ia tetap menjalani kehidupannya dengan rendah hati, terus membantu orang-orang yang membutuhkan. Bagi Munaroh, penghargaan dari manusia hanyalah bonus. Yang terpenting adalah bahwa ia merasa telah menjalankan amanah yang diwariskan oleh ayahnya. Seiring waktu, Munaroh menjadi simbol harapan bagi masyarakat Purwodadi. Ia tidak hanya membantu mereka yang kesulitan, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Kehadirannya membawa perubahan nyata di desa itu, terutama bagi mereka yang sebelumnya merasa tidak memiliki suara.
Munaroh mulai melibatkan lebih banyak orang dalam kegiatan sosialnya, seperti membantu petani kecil yang terlilit utang atau mendukung pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Dalam setiap tindakannya, Munaroh selalu mengingatkan masyarakat akan pentingnya kebersamaan dan saling mendukung. Ia percaya bahwa kebaikan adalah jalan untuk menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Pada akhirnya, Purwodadi bukan hanya menjadi tempat kelahirannya, tetapi juga menjadi tempat di mana Munaroh menanamkan nilai-nilai yang ia perjuangkan. Desa itu berubah menjadi komunitas yang lebih peduli dan penuh empati, sebagian besar karena semangat dan keberanian Munaroh. Munaroh semakin dikenal sebagai sosok yang berani dan penuh belas kasih. Ia tidak hanya membantu masyarakat dengan nasihat atau tindakan kecil, tetapi juga melibatkan dirinya dalam kasus-kasus yang lebih besar, terutama yang melibatkan ketidakadilan. Suatu hari, seorang petani datang padanya, mengeluhkan bahwa tanah yang telah ia garap bertahun-tahun hampir diambil oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Munaroh tidak tinggal diam. Dengan pemahaman spiritual dan strategi yang ia pelajari selama hidupnya, ia membantu petani itu mencari keadilan. Ia mendampingi petani tersebut untuk berbicara dengan pihak berwenang dan bahkan mengadvokasi masalah itu di tingkat desa. Ketulusan Munaroh dalam membantu mereka yang tertindas tidak didasari keinginan untuk mendapatkan pujian, melainkan rasa tanggung jawab yang ia rasakan sebagai seseorang yang diberkahi ilmu dan kekuatan batin. Ia percaya bahwa semua orang berhak mendapatkan perlakuan adil, tidak peduli status sosial mereka. Pengalaman hidup yang penuh rintangan telah mengasah kekuatan batin Munaroh. Ia tidak lagi hanya mengandalkan ilmu yang diwariskan ayahnya atau ajaran agama yang ia pelajari di pesantren, tetapi juga menggali kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Dalam perenungannya, Munaroh menyadari bahwa kekuatan spiritual dan kekuatan batin adalah dua hal yang saling melengkapi. Ia belajar bahwa keimanan memberinya arah, sementara kekuatan batin memberinya keberanian untuk melangkah. Munaroh mulai menggunakan kekuatan ini untuk tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membimbing dirinya sendiri dalam mengambil keputusan. Baginya, kekuatan batin bukanlah tentang menguasai orang lain, melainkan tentang menguasai diri sendiri agar tetap berada di jalan yang benar. Dengan pemahaman ini, ia merasa lebih damai dan percaya diri dalam menghadapi segala tantangan. Munaroh menyadari bahwa apa yang telah ia lalui hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih besar. Setiap pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit, membentuknya menjadi pribadi yang lebih matang dan bijaksana. Ia mulai melihat hidupnya sebagai sebuah misi yang diberikan oleh Tuhan untuk membawa kebaikan kepada dunia. Dalam pikirannya, setiap tantangan yang ia hadapi adalah ujian untuk mengasah kemampuan dan kesabarannya. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh masa lalunya yang penuh penderitaan, melainkan merasa bersyukur karena hal itu memberinya kekuatan untuk menghadapi masa depan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, pikir Munaroh saat ia duduk di beranda rumahnya, memandang matahari terbenam. Ia percaya bahwa perjalanan hidupnya akan terus membawa perubahan, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Sebagai seseorang yang telah mendalami dua sumber ilmu, spiritual kejawen dari ayahnya dan agama dari pesantren, Munaroh menemukan harmoni di antara keduanya. Ia tidak melihat ilmu tersebut sebagai sesuatu yang bertentangan, melainkan sebagai pelengkap yang memperkuat fondasi hidupnya. Dari kejawen, ia belajar tentang pentingnya keseimbangan dan pengendalian diri, sementara dari ajaran agama, ia belajar tentang kasih sayang dan keimanan kepada Allah. Harmoni ini membantunya menghadapi berbagai persoalan dengan pendekatan yang bijaksana. Ketika banyak orang bertanya bagaimana ia bisa tetap kuat di tengah berbagai cobaan, Munaroh hanya menjawab bahwa kedamaian batin adalah hasil dari keselarasan antara spiritualitas dan keimanan. Harmoni ini menjadi pedoman bagi Munaroh dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik saat membantu orang lain maupun dalam merenungi perjalanan hidupnya sendiri. Perjalanan hidup Munaroh akhirnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, tidak hanya di desanya tetapi juga di tempat-tempat lain yang mendengar kisahnya. Orang-orang melihatnya sebagai simbol keberanian, ketulusan, dan kebijaksanaan. Ia membuktikan bahwa dengan iman yang kuat dan ketulusan hati, seseorang dapat mengatasi rintangan sebesar apapun. Bagi Munaroh, pujian dan pengakuan dari masyarakat bukanlah tujuan akhir. Ia merasa bahwa tugasnya belum selesai. Dalam hatinya, ia masih menyimpan mimpi untuk melakukan lebih banyak hal baik di masa depan. Dengan rendah hati, ia terus menjalani hidupnya sebagai pelayan bagi mereka yang membutuhkan,
seorang pejuang yang tidak hanya membela keadilan tetapi juga membawa kedamaian. Bagi Munaroh, setiap langkahnya adalah persembahan kepada Tuhan dan leluhur, sebagai wujud syukur atas kekuatan yang diberikan kepada dirinya. Demikian cerita Munaroh. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa diambil ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.